Wa'ala dan tinggi, wa'ala dan tinggi apa sautuhu suaranya Nabi. Nabi kalau khutbah itu kayak orang lagi marah, matanya memerah, nadanya, intonasinya tinggi. Washtadda dan sangat apa ghadabuhu, murkanya Nabi, marahnya Nabi. Hatta ka'annahu, hingga seakan-akan Nabi itu mungziru jaisin, orang yang sedang menakut-nakuti bala tentara. Artinya beliau saya sedang mengomando pasukan. Ya karena memang pada waktu itu masih sering ya terjadi peperangan itu, bahkan sampai Nabi wafat itu peperangan masih terjadi. Makanya dibutuhkan agitasi, pidato kayak khutbah yang keras dan sebagainya. Karena memang masih sering terjadi peperangan. Bahkan pada zaman Abu Bakar terjadi peperangan, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Sayyidina Ali, terus. Jadi yaqulu dawu siapa Nabi sabbahakum, mengagetkan pada waktu musuh mengagetkanmu pada waktu pagi. Wa massa'akum, dan musuh mengagetkanmu pada waktu sore. Artinya bahwa hati-hati, pagi-pagi musuh datang, sore-sore musuh datang secara tiba-tiba. Wa yaqulu, dan dawu siapa Nabi, amma ba'du ai ba'dal hamdalah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Beliau mengatakan fa inna khairal hadisi, sesungguhnya sebaik-baik berita, sebaik-baik ucapan itu kitabullahi adalah Al-Quran. Wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk itu hadiyu Muhammadin, yaitu petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri, dan sejelek-jeleknya beberapa perkara itu muhdatsatuha, yaitu diperbaharuinya umur. Wa kullu bid'atin, dan sesungguhnya setiap bid'ah itu dhalalatun, adalah sesat. Rawa, meriwayatkan pada hadis. Bafi riwayatin, dan itu dalam satu riwayat lahu bagi Imam Muslim. Kanat ada apa khutbatun Nabi, khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumal kiamati, pada hari kiamat, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Itu yahmadullah, memuji siapa Nabi Allah kepada Allah. Wa yusni alaihi, sama memuji siapa Nabi alaihi, atas Allah. Summa yaqulu, kemudian dawu siapa Nabi ala istri dzalika, bukan asarinya, ala istri dzalika, setelah itu. Kalau asar itu bekas, kalau isrun itu setelahnya. Jadi setelahnya yahmadullah wa yusni alaihi, waqad ala, dan sungguh tinggi apa sautuhu, suaranya Nabi. Wafi riwayatin, dan itu dalam satu riwayat
Lalu bagi Imam Muslim, Nabi mengatakan mayyahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Man siapa orang itu yahdi, menunjukkan kepada man siapa Allah. Kalau ada orang Allah atau ada orang telah diberikan hidayah oleh Allah, fala mudhillah, maka tidak ada orang yang menyesatkan itu maujud lahu baginya. Sebaliknya, waman yudril, waman siapa orang itu yudril, menyesatkan kepada man siapa Allah kepada man, fala hadiyalah, maka tidak ada orang yang menunjukkan itu maujud lahu bagi man. Walin Nasai, dan itu bagi Imam Nasai, wa kullu dhalalatin finnar, dan ada setiap kesesatan itu finnari, di dalam neraka. Jadi itu salah satu riwayat tentang Nabi ketika berkhutbah ya. Jadi khutbah itu disyariatkan untuk memberikan nasihat, untuk mengingatkan, untuk menakut-nakuti kepada jamaah ya, artinya supaya hati-hati. Makanya dulu terjadi perbedaan pendapat antara ulama, apakah khutbah itu harus bahasa Arab semua, apakah boleh tidak bahasa Arab. Ya, perdebatan itu lama, kemudian kesimpulannya, titik temunya adalah bahwa untuk rukun-rukun khutbah itu harus memakai bahasa Arab. Ya, untuk rukun khutbah harus memakai bahasa Arab. Untuk selainnya boleh tidak bahasa Arab. Rukun khutbah itu apa? Rukun khutbah itu pertama yaitu mengucapkan alhamdulillah. Harus ada alhamdulillahnya. Kalau khutbah kok tidak ada alhamdulillahnya, khutbah kok bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam, ya tidak memenuhi syarat, harus ada alhamdulillah. Yang kedua, harus ada sholawatnya, baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Nah, ada penyebutan kata Muhammadnya, ada penyebutan kata Muhammadnya. Yang ketiga adalah wasiat ittaqullah. Jadi sholawat tidak boleh, umpamanya alhamdulillah diganti dengan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Wah, tidak boleh ya, tidak boleh, harus pakai bahasa Arab untuk rukunnya. Yang kedua juga sama, sholawat serta salam tidak boleh begitu, harus Allahumma atau sallallahu ala sayyidina atau Allahumma salli ala Allah atau wa usalli wa usallimu, boleh. Tapi tidak boleh diganti dengan semoga rahmat dan semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita. Tidak ada boleh. Kemudian wasiat ittaqullah juga sama, tidak boleh diganti umpamanya mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Nah, tidak boleh. Kalau sudah wasiat ittaqullah itu diulangi lagi tidak apa-apa, tapi harus pakai umpamanya ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal hadirun ittaqullah. Lah begitu, harus ittaqullah. Jadi tidak boleh diterjemahkan bahasa Indonesia. Kemudian juga membaca, rukun berikutnya adalah membaca satu ayat ya, minimal satu ayat yang memahamkan. Jadi
ayat apa saja pokoknya dalam Al-Quran. Nah itu untuk rukun khutbah pertama. Rukun khutbah kedua adalah pertama alhamdulillah, yang kedua adalah sholawat. Tulisan bawa buku gak nulis, tulis apa rukunnya khutbah tadi. Kamu nanti kalau khutbah biar ingat ya, ditulis. Bawa buku gak nulis podo. Jadi saya ulangi, ngomong ingat, ini kadang-kadang kamu lupa. Rukun khutbah untuk khutbah pertama, yang pertama adalah membaca alhamdulillah. Tidak boleh diganti dengan bahasa Indonesia, ya tidak boleh. Harus bahasa Arab. Yang kedua adalah sholawat. Ketika baca sholawat harus ada nyebut nama Muhammadnya. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Tidak boleh hanya Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim. Tidak boleh. Atau Allahumma salli ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nah gitu saja tidak boleh. Harus kepada penyebutan nama Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah wasiat ittaqullah. Jadi harus ada wasiat ittaqullah seperti ya ayyuhan nas ittaqullah. Yang keempat adalah membaca satu ayat yang memahamkan, qiraatu ayatin mufhimatin, membaca satu ayat yang memahamkan. Jadi ayat banyak lah, baca ayat apa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, apa wal asri, apa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, pokoknya baca ayat. Nah, untuk khutbah kedua yang pertama adalah membaca alhamdulillah. Yang kedua adalah membaca sholawat. Yang ketiga adalah wasiat ittaqullah. Yang keempat, yang ketiga adalah wasiat ittaqullah. Yang keempat adalah mendoakan untuk muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Makanya Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, kan gitu ya. Jadi memang harus doakan untuk muslimin muslimat. Nah itu tidak boleh di bahasa Indonesia kan. Itu sepakat semua ulama itu. Ya, artinya ulama-ulama ahli sunnah itu sepakat itu tidak boleh di bahasa Indonesia kan. Nah, tapi kalau setelah itu diterjemahkan boleh, umpamanya setelah alhamdulillahirabbil alamin, sholawat, isya wasiat ittaqullah, sudah baca ayat, kemudian kan itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan kualitas takwa. Nah, boleh saja kalau setelah itu. Yang kedua, salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad, boleh. Tapi setelah bahasa Arabnya tadi dibaca, ya. Nah, karena isinya makanya boleh dibolehkan karena isinya itu nasihat. Lah, nasihat itu kalau pakai bahasa Arab kalau orang Indonesia kan dia banyak tidak paham nanti, ya. Banyak tidak paham. Makanya dibolehkan itu. Intinya adalah al-hasu ala taqwa, ya, dorongan kepada takwa. Kemudian juga harus dengan berdiri, kemudian setelah itu duduk di antara dua khutbah, harus duduk, kemudian
berdiri lagi, dan duduknya itu harus minimal seukuran surat Al-Ikhlas. Jadi baca surat Al-Ikhlas. Jadi ketika duduk di antara dua khutbah itu sebaiknya. Nah, kemudian tadi ada kata-kata bid'ah, ya. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah mimma la yadkhulu tahta adilati syar'i wa usulihi al-'amati. Jadi memperbaharui perkara yang tidak ada pada zaman Rasulullah dan tidak ada dalilnya secara umum. Ya, tidak ada dalilnya secara umum. Nah, itu kayak bikin ibadah ritual yang tidak ada dasarnya, itu namanya bid'ah, dan bid'ah yang dhalalah, yang sesat, Nah, menurut faham ahli sunnah wal jamaah, ya bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Karena pernah ketika peristiwa Umar bin Khattab itu menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk ngimami sholat taraweh itu 20 rakaat secara berjamaah. Setelah itu beliau bilang, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, gitu. Artinya bahwa bid'ah itu berarti ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah, ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, yang tidak baik itu mengada-adakan ibadah, ritual ibadah yang tidak ada dasarnya, tidak ada dasarnya. Paling tidak dasar yang umum. Contohnya kalau tahlilan itu ada dasarnya. Orang baca la ilaha illallah ada dasarnya, baca istighfar ada dasarnya, baca subhanallah ada dasarnya, baca la haula wala quwata illa billah ada dasarnya, baca ayat Quran ada dasarnya, ada dasarnya. Ya, itu ada dasarnya. Jadi yang tidak ada dasarnya, umpamanya orang bikin ritual sendiri, ya, nah itu namanya bid'ah sayyi'ah. Kayak umpamanya orang menggabungkan antara Islam sama Nasrani, itu yang dilakukan kayak Lia Eden, ya, Lia Eden apa Lia Eden, ya. Nah, kayak gitu. Jadi maka tidak boleh. Lah kalau bid'ah tidak boleh, ini semuanya bid'ah, ini kitab-kitab ini semuanya bid'ah. Bahkan penulisan Al-Quran, ya, yang utuh, mushaf itu yang utuh, itu terjadi pada zaman Abu Bakar, bukan pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah itu mushaf ditulis umpamanya kayak gini. Rasulullah menyampaikan, ada yang karena tidak ada buku waktu itu. Jangan digambarkan kayak sekarang. Dulu itu pakai tulang, pakai kulit binatang, pakai pelepah kurma untuk nulis itu. Makanya ada sahabat yang punya tulisan paling Al-Fatihah, nanti satunya punya tulisan surat Al-Baqarah, satunya punya tulisan surat umpamanya Al-Muluk, satunya punya tulisan surat An-Nisa umpamanya. Tidak ada yang satu mushaf utuh itu, tidak ada pada zaman Rasulullah, tidak ada. Lah, tapi orangnya masih hafal semuanya, masih zaman dengan Rasulullah. Rasulullah itu karena ayat Quran itu diturunkan kan selama hampir 23 tahun, 22 tahun 22 bulan, ya, artinya bahwa hampir 23 tahun. Artinya ngajarkan itu dikit-dikit maka jadi hafal.
ya, jadi hafal. Di samping orang Arab itu kuat hafalannya, kuat hafalannya. Jadi maka banyak yang hafal Quran generasi awal itu aneh. Kalau yang tidak hafal Quran itu aneh. Kalau sekarang kalau ada yang hafal Quran jadinya aneh. Nah, maka penghafal Quran banyak, dan penghafal Quran nggak manja-manja. Karena apa? Ya karena hampir semuanya orang hafal Quran. Ya, hampir semua orang hafal Quran. Makanya ketika pada perang Yamamah itu ada 70 penghafal Quran itu meninggal karena itu perang. Karena ikut perang. Makanya kemudian ini menjadi keprihatinan dari sahabat Umar bin Khattab. Umar prihatin. Akhirnya dia punya inisiatif. Ini kalau perang kemudian yang hafal Quran mati banyak, lah nanti lama-lama habis. Lah kalau tidak ada yang hafal lagi terus bagaimana? Bisa hilang Al-Quran ini. Makanya kemudian Umar mengusulkan kepada Abu Bakar, karena waktu itu khalifahnya adalah Abu Bakar, untuk melakukan penulisan Al-Quran. Loh, awalnya tidak mau. Sahabat Abu Bakar tidak mau, katanya seandainya saya disuruh ngangkat gunung, memindahkan gunung itu lebih ringan daripada harus melakukan ini. Tapi Umar meyakinkan ini kalau tidak ditulis nanti kalau yang hafal tidak ada, hilang Al-Quran. Akhirnya mau Abu Bakar. Akhirnya manggil Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu memang orang yang terkenal menulis Al-Quran pada zaman Rasulullah. Nah, dipanggil, katanya Zaid bin Thabit, jawabannya sama. Seandainya saya disuruh mindahkan gunung itu lebih ringan daripada harus melakukan ini. Tapi diyakinkan oleh Abu Bakar, kemudian mau. Loh, itu jadi kumpulkan dari sahabat-sahabat itu, siapa yang punya tulisan surat An-Nisa, siapa yang punya tulisan surat Ali Imran, siapa yang punya tulisan surat Al-Maidah, siapa yang punya tulisan surat Al-An'am, siapa yang punya tulisan surat Ibrahim. Sampai sudah ketemu semuanya, ada ayat itu yang tidak ketemu. Orang itu hafal semuanya tapi tidak ada yang nyatat, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini semua sahabat hafal ada ayat itu, tapi siapa yang punya tulisan catatan itu? Wah, dicari-cari, akhirnya ada sahabat yang menulis itu, mencoba. Jadi tidak kayak sekarang sudah utuh. Nah, akhirnya ditulis sudah lengkap. Lah, tapi model penulisannya ini belum nanti terjadi perbedaan pendapat. Karena memang di Arab itu kan banyak suku-suku ya, banyak suku-suku. Makanya mereka itu suka perang antar suku, kayak homo homini lupus. Siapa yang kuat maka mengalahkan yang lemah. Nah, seperti itu. Dan kemudian ini berlangsung sampai pada zaman Utsman. Pada zaman sahabat Utsman akhirnya disetarakan, distandardisasi lah. Kalau sekarang itu standarisasi, pakai standarnya, standar penulisan. Makanya standar penulisan namanya Rasmu Utsmani. Jadi model penulisan Al-Quran yang ada sekarang ini sampai sekarang ini adalah model penulisan zaman Utsman bin Affan. Makanya namanya Rasmu Utsmani. Nah, gitu. Nah, akhirnya yang mushaf yang modelnya Abu Bakar itu dibakar
dibakar, kemudian yang tersisa adalah model Rasul Utsmani. Nah, itu, tapi waktu itu yang tulisannya kayak gitu, tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Coba kira-kira bisa nggak? Nggak ada. Ini yang ada titiknya saja banyak yang tidak bisa baca, ya apalagi tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Makanya pada zaman Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Ali mengutus ulama untuk nulis, oh dikasih titik, kalau titik satu bawah namanya ba, kalau titik satu atas namanya nun, titik dua atas namanya ta, titik tiga atas namanya sa, titik bawah dua namanya ya, dan seterusnya itu. Nah, dikasih titik. Awalnya orang masih, karena masih dekat dengan zaman Rasulullah, sebagian masih banyak yang hafal. Makanya meskipun nggak ada harokatnya, nggak apa-apa. Tapi lama-lama kemudian orang bacanya salah. Ya, umpamanya an'amta dibaca an'amtu umpamanya, atau an'amta dibaca an'amti. Wah, ini bahaya ini maknanya. Makanya kemudian dikasih harokat seret atas. Ini bid'ah ini. Namanya fathah, seret bawah namanya kasroh, yang melungker itu namanya dhammah, yang bunder itu namanya sukun. Nah, itu bid'ah semuanya itu. Nah, kalau orang tidak mau bid'ah, ya nggak ada, nggak bisa semuanya. Mesti ya nggak bisa baca Quran orang nggak mau bid'ah. Ya. Bahkan sekarang Quran ini malah bid'ah lagi udah. Ada yang merah-merah, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang waduh, bid'ahnya malah malah. Nah, kemudian diteruskan dengan ilmu-ilmu yang ada itu. Ada ilmu tajwid, ilmu tentang makharijul huruf, umpamanya tentang sifatul huruf, tentang macam-macam, ya usul fiqh, ilmu fiqh, kemudian ilmu macam-macam itu, ya itu bid'ah semuanya. Ya, bid'ah semuanya. Nah, makanya bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Nah, itu. Orang ini yang biasanya kalau khutbah bawa muqaddimah ini biasanya ya orang-orang yang dikit-dikit bid'ah lah gitu biasanya. Nah, kesimpulan hadisnya bahwa yustahabbul khatibi ayyufakhima amral khutbati wa yarfa'a sautahu. Jadi disunahkan bagi khatib itu untuk mengagungkan khutbah itu. Makanya ada yang tradisi di masyarakat itu kadang-kadang disiapkan baju gamis, ya disiapkan itu oleh masjid itu. Jadi kalau orang khatibnya kok tidak pakai itu, biasanya suruh pakai itu, atau pakai jas atau apa yang untuk menggambarkan tentang kemuliaan, keagungan khatib itu. Di samping itu khatib itu mengapa datangnya agak akhir ketika itu, karena memang mengikuti Rasulullah seperti itu, untuk mengagungkan, ya, untuk mengagungkan khatib. Kemudian mengeraskan suaranya. Tapi yang repot kalau khatibnya jauh, kemudian sudah dekat kok nggak datang-datang lah ini. DKM-nya yang bingung ini.
Bahkan kalau di BIN itu, kalau khutbah di BIN itu 1 jam sebelum apa namanya, sebelum khutbah itu harus sudah datang, ya, harus sudah datang. Jadi mengeraskan suaranya, kemudian ya isinya adalah tentang bagaimana orang menakut-nakuti orang terhadap apa namanya nanti di akhirat, tentang siksa akhirat, kemudian mendorong orang supaya semangat dalam beribadah dan sebagainya, termasuk bagaimana mengatasi terhadap problem sosial masyarakatan. Kemudian yang kedua adalah istihbabu bad'i khutabil wa'id wal jum'ati wal wa'id yaqulu amma ba'du. Jadi juga disunahkan untuk mengucapkan nama ba'du itu. Jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa la'allakum tuflihun. Kemudian amma ba'du. Kemudian al-amru bi taqwallah wa targhibi fi mujibati ridha wa takhir min ghadabihi. Memerintahkan dengan takwa kepada Allah dan supaya orang itu senang terhadap perkara-perkara yang menyebabkan ridhonya Allah dan menjauhi perkara yang menyebabkan murkanya Allah. Itu isinya. Kemudian alhamdulillah wa sana'u alaihi fi ibtida'i khutbatil khutbah Jumat. Jadi dimulai dengan hamdalah, puji kepada Allah ketika memulai khutbah. Jadi ini yang harus dilakukan. Makanya khutbah itu berbeda dengan pidato. Ya, makanya ada syarat rukunnya. Kalau pidato kan nggak ada syarat rukunnya. Ada yang orang langsung keras nadanya, ada yang macam-macam. Kalau pidato yang sesuai tekniknya orang itu. Tapi kalau khutbah ada aturannya. Makanya tidak ada khutbah kok begini-begini. Makanya megang tongkat itu supaya enggak tangannya angkat-angkat. Ya.